berjumpa anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pertemuan hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apa-apa, serta senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, kita belajar tema 7 indahnya keragaman di negeriku, pada subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Anak-anak sekalian, kita belajar pada muatan pelajaran PPKN. Anak-anak, kita belajar dengan materi yang pertama adalah keragaman suku bangsa di Indonesia, keragaman agama di Indonesia, dan yang ketiga adalah keragaman bahasa daerah di Indonesia. Anak-anak sekalian, Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa. Contohnya adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia jumlahnya banyak, yaitu 1340. 5 diantaranya merupakan suku bangsa dengan populasi terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah suku Jawa, yang kedua suku bangsa Sunda, berikutnya suku Batak, suku Madura, dan yang kelima adalah suku bangsa Betawi. Beragam suku bangsa itu tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia, dari wilayah Papua sampai dengan Aceh. Anak-anak sekalian, wilayah Indonesia yang begitu luas menjadi tempat tinggal suku bangsa yang beragam itu, dan Pulau Jawa merupakan tempat suku bangsa Jawa berada di sana, karena suku bangsa Jawa merupakan populasi terbesar di Indonesia. Berikut adalah contoh suku bangsa dan daerah asalnya. Yang pertama, suku Gayo, suku Batak, suku Minangkabau, suku Melayu, suku Lampung, dan suku Mandailing. Mereka adalah suku bangsa di Indonesia yang berasal dari Sumatera. Anak-anak bisa membaca suku bangsa dan daerahnya dalam tabel seperti yang tertera dalam layar. Anak-anak sekalian, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah. Hal ini disebabkan banyak suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah yang mereka pergunakan dalam komunikasi sehari-hari. Nah, suku bangsa yang beragam itu bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak, inilah daftar atau gambar yang menunjukkan penutur bahasa daerah terbanyak di Indonesia, yaitu bahasa Jawa yang pertama, kemudian suku bangsa Sunda yang menggunakan bahasa daerahnya, kemudian ada suku bangsa Madura, penuturnya sebanyak 13.600.000 orang, dan beberapa suku bangsa yang lain. Anak-anak sekalian, Indonesia memiliki bahasa ibu, yaitu bahasa yang mereka kenal pertama kali dalam keluarga. Setiap anak yang lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga, mereka akan mendengarkan bahasa yang dipergunakan ibu, dan bahasa ibu adalah bahasa yang mereka kenal pertama kali. Nah, bahasa daerah itu bisa terancam punah apabila generasi muda tidak menggunakannya. Oleh karena itu, setiap generasi muda wajib menggunakan bahasa daerah agar bahasa daerah tetap ada di Indonesia. Anak-anak sekalian, wilayah Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia. Ini adalah hal yang strategis. Akibatnya wilayah Indonesia menjadi tempat lalu lalang bangsa asing yang akan atau melewati Indonesia. Hal ini berakibat bangsa asing juga bisa menyebarkan agama ke Indonesia. Berikut adalah bangsa asing yang menyebarkan agama di Indonesia. Yang pertama adalah bangsa India. Merekalah yang membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang kedua, bangsa Gujarat, mereka membawa agama Islam ke Indonesia. Yang ketiga, bangsa Eropa, yaitu mereka yang membawa agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Kemudian bangsa Cina menyebarkan agama Konghucu di Indonesia karena mereka tinggal di Indonesia dan menjalankan agamanya. Ini adalah peta yang menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang strategis atau letak yang strategis, yaitu terletak di antara benua Asia dan benua Australia, menjadi tempat lalu lalang atau tempat tujuan orang-orang asing ke Indonesia. Juga terletak di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Anak-anak, ini adalah peta persebaran agama di Indonesia. Yang warna hijau itu menggambarkan atau mewakili agama Islam. Agama Islam terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan beberapa pulau kecil di Indonesia. Warna biru menunjukkan agama Kristen Protestan yang terdapat di wilayah Kalimantan dan juga terdapat di wilayah Papua. Agama yang
berwarna ungu mewakili agama Kristen Katolik ada di Kalimantan, ada di Papua, dan juga ada di Nusa Tenggara. Yang warna merah adalah agama yang mewakili agama Hindu, terpusat di satu pulau yaitu di Pulau Bali. Ini berdasarkan data dari pemerintah sensus tahun 2010. Keberagaman agama di Indonesia itu tergambar dari 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Ke-6 agama itu adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas warga negara Indonesia memeluk agama Islam, dan warga negara Indonesia yang memeluk agama Konghucu jumlahnya paling sedikit di Indonesia. Anak-anak sekalian, berikut adalah persentase pemeluk agama di Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Pemeluk agama Islam sebanyak 86%, dan yang paling sedikit adalah pemeluk agama Konghucu 0,03%. Anak-anak, walaupun kita memiliki keragaman agama, tapi kita bisa melakukan kerjasama dengan latar belakang agama yang beragam. Bentuk kerjasama yang bisa anak-anak lakukan adalah mengerjakan tugas sekolah secara bersama-sama dengan tidak melihat apa agamanya. Yang kedua, menghormati teman yang sedang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, saling menghormati dan saling membantu dengan tidak membedakan agama yang dianutnya. Anak-anak, marilah kita saling menghormati, saling menghargai supaya setiap warga negara Indonesia bisa saling bergandeng tangan dan hidup rukun dengan harmonis dengan membangun bangsa menjadi lebih maju. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan anak-anak. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Iya.